Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum surat Al-Isra ayat 23. Surat Al-Isra artinya adalah perjalanan malam. Surat yang ke-17 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 111 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Surah ini dinamai dengan Al-Isra yang berarti memperjalankan di malam hari. Nah, mengenai Al-Isra ayat 23 merupakan ayat birrul walidain, atau Allah memulai dengan larangan syirik lalu memerintahkan berbakti kepada orang tua dan adab kepada orang tua. Hal ini karena orang tua merupakan sebab zahir bagi keberadaan manusia di dunia dan Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab hakiki keberadaannya. Orang tua merupakan manusia paling berjasa dalam mengasuh masa kecilnya, mendidik dan membesarkannya. Berikutnya ayat ini mengajarkan adab kepada kedua orang tua sekaligus bukti birrul walidain, atau Allah melarang kita berkata buruk kepada orang tua. Bahkan kata seperti yang merupakan ta'affuf atau bentuk kekesalan pun dilarang. Janganlah kamu mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada keduanya, sehingga kata pun yang merupakan kata buruk paling ringan tidak diperbolehkan, kata Ibnu Katsir. Ayat ini juga melarang membentak orang tua atau intihar. Ta'affuf adalah ucapan buruk yang tidak tampak jelas, sedangkan intihar adalah bentakan dan sikap yang kasar. Allah melarang keduanya dalam berinteraksi dengan orang tua. Terakhir, dalam surat Al-Isra ayat 23 ini, Allah memerintahkan berkata kepada orang tua dengan qaulun karima, yakni perkataan yang mulia, perkataan yang bagus, dan lembut. Hendaknya sang anak kepada orang tuanya menunjukkan sikap hormat dan cinta, kata Syahid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran, merangkum adab kepada orang tua. Berikutnya ada redaksi surat dan makna kosakata atau mufradat ayat Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu janganlah menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Lalu ada penafsiran surat Al-Isra ayat 23. 1. Perintah tauhid. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Kata qadla dalam ayat ini mengandung makna perintah. Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan Mujahid mengatakan makna waqada adalah memerintahkan, sedangkan makna lainnya menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, waqadla rabbuka artinya adalah Tuhanmu telah menetapkan hukum dan perintah yang pasti. Dan Tuhanmu telah memerintahkan, yakni Allah memerintahkan dengan perintah yang tegas agar mengesankannya dalam ibadah. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk menyembah Dia semata, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu baginya. Inilah tauhid yang merupakan tujuan pencipta manusia, tauhid yang menjadi hakikat dakwah para rasul dan intisari ajaran Islam. Ia jalan keselamatan dan kunci masuk surga. Kedua, ada perintah birrul walidain. Poin kedua dari surat Al-Isra ayat 23 ini adalah perintah birrul walidain, yakni berbakti kepada orang tua. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya bahwa maksud ayat tersebut adalah berbuatlah kebaikan kepada orang tua dan segala bentuk kebaktian yang bersifat perkataan ataupun perbuatan. Hal ini dikarenakan merupakan penyebab munculnya seseorang di dunia ini. Mereka mempunyai rasa kecintaan dan keinginan berbuat baik serta kedekatan kepada anak yang menorehkan tuntunan. Semakin kuatnya haknya mereka dan semakin wajibnya berbakti kepada mereka. Poin ketiga ada larangan berkata buruk kepada orang tua. Dan jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan
Maksudnya, apabila keduanya telah memasuki usia lanjut, saat kekuatan mereka mulai melemah dan membutuhkan sikap kelembutan dan baik dalam kadar yang sudah semestinya. Kata uf yang diterjemahkan sebagai adalah isim saut yang menunjukkan keluhan dan kesusahan. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Allah memerintahkan agar kita tidak berkata buruk kepada orang tua, bahkan kata seperti pun dilarang. Jangan ucapkan kata-kata buruk bahkan yang paling rendah sekalipun seperti ta'afuf, yaitu kesalahan dan keluhan. Poin 4, larangan membentak orang tua. Poin keempat adalah lanjutan adab kepada orang tua, yakni larangan membentak orang tua. Dan janganlah kamu membentak mereka. Maksudnya, janganlah menggertak dan berkata kepada keduanya dengan kata-kata yang kasar. An-nahar artinya adalah bentakan yang kasar. Maka jangan sampai membentak orang tua atau berkata buruk kepada keduanya. Poin kelima, perintah mengucapkan perkataan mulia. Poin kelima dari surat Al-Isra ayat 23 juga lanjutan adab pada kedua orang tua, yakni hanya mengucapkan kata-kata yang baik ketika berbicara dengan keduanya. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, atau qaulan karimah, artinya adalah perkataan yang mulia, yakni bagus lagi lembut, yakni bertutur sapa yang baik dan lemah lembutlah kepada kedua orang tua, serta berlaku sopan kepada keduanya dengan perasaan penuh hormat dan memuliakan. Kata Ibnu Katsir, Syahid Qut dalam tafsir Fi Zalalil Quran merangkum adab kepada orang tua ini dengan mengatakan hendaknya sang anak kepada orang tuanya menunjukkan sikap hormat dan cinta. Dalam surat Al-Isra ayat 23 ini, Allah terlebih dahulu menyebutkan larangan dari sesuatu yang menyakiti orang tua, baru memerintahkan kata-kata yang mulia. Nilai pendidikan dalam surat Al-Isra ayat 23. 1. Pendidikan keimanan dan pendidikan hormat kepada orang tua merupakan kedua aspek pendidikan yang paling urgent diberikan kepada anak dalam pandangan Islam. Yang kedua, di antara perilaku yang perlu diajarkan kepada anak terhadap orang tua adalah tidak berkata kasar, tidak menghardik, bertutur kata yang lembut, sopan dan bermakna, memberikan perlindungan dan kasih sayang sepenuhnya ketika mereka tua, lalu mendoakan mereka baik semasa hidup maupun ketika mereka sudah meninggal. Dan yang terakhir, implementasi nilai pendidikan. 1. Pendidikan keimanan diberikan antara lain dengan cara memberikan ceramah dan berdiskusi mengenai kemurahan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia melalui orang tua. Dan yang kedua, pendidikan bakti kepada orang tua dapat dilakukan antara lain dengan cara nasihat dan pemberian contoh keteladanan, bahkan hukuman bila anak tidak melaksanakannya. Mengenai pendekatan dengan nasihat, teladan, dan hukuman. Sekian itulah penjelasan singkat tentang surat Al-Isra ayat 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.